Apa kabar Sobat Leader dimanapun Anda berada? Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang leadership. Ada sebuah ungkapan mengatakan, jika engkau ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Dan jika engkau ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Ya, saya ulangi. Ada dua kalimat. Yang pertama, jika kita ingin berjalan cepat, itu sebaiknya memang kita berjalan sendiri. Tapi jika kita ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Ya, ini analoginya memang berjalan ya. Ketika kita pengen olahraga jalan cepat, karena memang yang dituju adalah sebuah target dengan sebuah ukuran kecepatan, ya atlet-atlet jalan cepat itu memang fokus gitu ya, agar bisa fokus mencapai target. Perjalanannya cepat ya harus fokus ya, sendiri-sendiri, dan dia akan memaksimalkan potensinya sendiri, dan dia akan melatih potensinya sendiri, fokus agar dia berjalan cepat dan memenangkan sebuah perlombaan. Beda jika perlombaan jalan santai, misalnya grup gitu ya, harus sama-sama karena harus mengatur tempo, harus mengatur kekompakan, karena jaraknya jauh lebih cepat jauh lebih panjang daripada biasanya jalan cepat ya. Nah, ini memang ada dua jenis jalan yang bisa kita analogikan. Nah, tapi sebenarnya ada lagi yang tidak terkait dengan lomba, yaitu jalan santai gitu ya. Jalan santai, sekedar jalan-jalan refreshing gitu ya. Mungkin kita bisa berjalan berhari-hari, jalan ke sebuah objek wisata gitu ya, yang memerlukan waktu yang lebih lama ya, dan mestinya agak berbeda dengan yang tadi jalan beregu tadi. Nah, dari tiga contoh tipe jalan ini kita sendiri bisa mengaplikasikan ke dunia yang lain, di dunia kerja atau di keluarga, di karir, di masyarakat gitu ya. Ini sebuah teamwork atau sebuah project gitu ya, bisa kita analogikan dengan jalan. Nah, Sobat Leader, sebenarnya Anda sendiri lebih paham tipe jalan yang seperti apa yang tepat di kegiatan Anda lakukan sekarang. Tidak bisa mengatakan jalan cepat itu lebih baik daripada yang lain, atau jalan beregu itu lebih baik daripada dua yang lain, atau sebaliknya yang terakhir jalan santai bersama-sama tamasya tadi lebih menyenangkan. Belum tentu. Kita harus bisa memilih tipe jalan mana yang harus kita laksanakan. Kalau memang Anda ingin berjalan cepat, memiliki sebuah target, ya tentu Anda harus bisa mandiri. Ya, Anda tidak bisa menggantungkan dengan orang lain, karena akan sangat sulit orang lain mengimbangi Anda, mengerti target Anda, mengerti effort Anda, dan akan sulit orang lain untuk memahami kemampuan di bawah sadar Anda. Yang bisa Anda lakukan adalah Anda sendiri mengeluarkan segala potensi diri Anda untuk melesat gitu ya, tidak peduli kiri kanan.
Itu kalau memang target pribadi yang Anda kejar. Misalnya Anda ujian gitu ya, Anda mengerjakan soal tes sekolah, kuliah gitu ya, atau tes-tes yang lain, tes bahasa Inggris misalnya, atau sertifikasi gitu ya. Anda sudah tutup telinga saja, Anda fokus, Anda kerjakan. Pasti Anda akan lebih cepat sampai dan dengan hasil yang lebih baik. Namun itu tidak akan bisa Anda terapkan ketika Anda berada di lingkungan kerja, di mana sebuah kegiatan, sebuah proyek itu dikerjakan tim. Anda harus menggunakan analogi jalan bersama-sama dengan sebuah leader, seperti jalan tadi. Seorang leader harus tahu tempo, bagaimana mengatur kondisi, kapan harus cepat, kapan harus lambat, menjaga napas tim Anda, kapan harus menyalip tim di depan. Anda harus siap siaga, memberi aba-aba, tapi juga Anda harus cermat dalam melihat tim Anda, adakah yang kelelahan, ada yang masih semangat, ada yang sudah putus asa gitu, ada yang mulai salah arah gitu ya. Di situ Anda harus membangkitkan semangat, mengatur semua tempo, semua anggota tim. Begitu juga seperti di kantor, seperti jalannya. Jadi tempo harus Anda jaga. Ada mungkin yang bagian administrasi, dia kelebihan beban, ada yang bagian teknisi, mungkin banyak trouble, sedangkan di bagian yang lain leha-leha. Padahal ini satu tim. Bagaimana caranya sebuah tim ini bisa bekerja sama? Siapa yang bebannya lebih bisa didistribusikan, yang yang waktunya luang bisa membantu gitu ya. Lalu jangan lupa Anda memberikan reward ketika memang tim itu sudah bersusah payah mengeluarkan energi meskipun hasilnya belum seberapa gitu ya, atau bahkan hasil itu tidak sesuai harapan, tapi pemimpinlah yang paling punya kewajiban untuk memberikan reward, penghargaan kepada anak buah, bukan orang lain, bukan di luar instansi, bukan konsumen. Mungkin kalau Anda ada konsumen, mungkin ada atasan lagi yang paling mengerti kondisi anak buah Anda yang sudah bekerja keras, sehingga jika Anda sebagai sebuah leader, tidak hanya sekedar sebuah pimpinan tapi juga pemimpin, Anda harus care, Anda harus bisa memberikan apresiasi terbaik, dan Anda bisa memberikan support terbaik kepada tim Anda yang sudah bekerja keras, sehingga gairah tim Anda itu tetap terjaga. Meskipun misalnya dalam kompetisi gagal, Anda harus memberikan semangat. Hasilnya tidak maksimal, Anda adalah orang yang paling wajib untuk memberikan dorongan, menumbuhkan semangat yang sudah putus asa. Berbeda lagi ketika analogi tadi dibawa ke sebuah organisasi sosial atau ke organisasi masyarakat atau ke rumah tangga. Kita harus pakai jenis jalan yang mana? Ya, anggap saja kita sedang jalan-jalan ke pantai, ke gunung, ke tempat wisata gitu ya. Kemampuan otak orang berbeda, keinginan orang berbeda-beda, berangkat dari berbagai macam karakter, usia, macam-macam. Nah, tentu targetnya itu bukan prestasi,
Targetnya itu bukan cepet-cepetan sampai, targetnya itu bukan hasil terbaik, tapi ketika kita berada di sebuah lembaga sosial, di lembaga masyarakat, keagamaan, di keluarga, pernikahan, target yang lain itu nomor sekian. Yang utama yang harus satu Anda pegang teguh adalah ini proses panjang yang kita tidak pernah terpikir untuk kapan berakhirnya. Kita harus berpikir bahwa kita ini berada di lingkungan ini sampai kita meninggal. Ujung akhirnya adalah ketika kita meninggal. Di masyarakat, pengabdian kita ke masyarakat, bergaul dengan masyarakat itu sampai kita meninggal. Kita di organisasi sosial sampai, kalau bisa sampai kita sudah tidak kuat secara fisik, menyumbangkan potensi kita. Di keluarga kita juga kita mentoknya kita pengen bahkan tidak sampai meninggal, sampai menurunkan anak, cucu, cicit, gitu ya, 7 turunan. Bagaimana ini selalu berlangsung sehingga segala perbedaan tadi, pengen bermain dulu, pengen makan dulu, pengen ke pantai dulu, ada yang pengen ke gunung dulu, ada yang mainan dulu, ada yang tiduran dulu. Ini harus bisa bagaimana caranya dikompromikan, karena tujuan kita jangka panjang, gitu ya. Bukan siapa yang harus didahulukan, siapa yang menang, siapa yang punya duit, siapa yang memutuskan, tidak ya. Ini seperti organisasi sosial gitu ya, harus musyawarah. Kalau keluarga yang harus musyawarah. Memang kepala rumah tangga punya aturan ya, memutuskan, tapi masukan-masukan dari anggota keluarga penting menjadi pertimbangan. Karena kalau kepala rumah tangga tidak memutuskan juga dia akan dianggap tidak punya pendirian atau tidak punya keputusan gitu ya. Tapi keputusan itu harus didasarkan dengan banyak pertimbangan, termasuk pertimbangan masukan dari anggota keluarga yang lain, pasangan dan anak dan saudara mungkin. Sama seperti organisasi masyarakat, sosial, keagamaan, harusnya seperti itu. Karena apa? Targetnya beda seperti yang kalau kita tadi jalan cepat atau yang jalan bergu tadi ya. Ada yang jalan cepat adalah target perorangan, individu yang harus mendongkrak, memaksimalkan potensi diri. Dan kalau yang jalan bersama tadi itu berarti tim gitu ya, harus temponya standar, melambat atau mempercepat ke kiri atau ke kanan, itu harus sebuah tim karena satu visi. Kalau sudah misalnya, ini sering diterapkan di organisasi kantor, di perusahaan. Jadi memang harus satu visi, harus homogen, semua visi harus sama antara seluruh anggota dan leadernya. Jika masyarakat, berkeluarga, bersosial, itu visi memang harus ada, tapi harus secara global. Jadi mana gaya jalan Anda yang harus Anda pakai ya, Anda tentukan. Jangan sampai terbalik-balik. Anda tipe jalan cepat, Anda terapkan di yang jalan ke wisata, tidak cocok gitu ya. Anda santai, Anda mengejar target pribadi, juga tidak cocok. Atau Anda di perusahaan menggunakan tipe jalan cepat, Anda hanya akan menjadi orang yang dianggap cari muka, padahal memang Anda tidak berniat seperti itu, tapi Anda akan dianggap cari muka dan Anda meninggalkan tim yang lain, atau bahkan Anda mendepak yang lain. Atau jalan cepat
Anda terapkan di tim tadi, akan kacau balau ya. Begitu rekan-rekan leader dimanapun Anda berada, asah insting Anda sebagai seorang leader, dan saya doakan Anda semua menjadi top leader Asia, dunia, atau minimal Indonesia. Salam.